lagi saya ucapkan selamat siang dan selamat datang untuk Bapak Ibu para peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Giovanni yang akan menjadi dokter moderator pada acara RSPI Live Webinar kali ini. Seperti biasa, RSPI Live Webinar merupakan wujud nyata dari kami agar tetap bisa dekat dan memberikan informasi kesehatan terpercaya yang memberikan atau datang dari narasumber dokter-dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Group. Untuk Anda semua yang memasuki masa new normal. Jadi Anda tidak perlu khawatir meskipun dengan adanya keterbatasan jarak ini, kami tetap hadir untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Dan kali ini Rumah Sakit Pondok Indah hadir dengan tema ERAKS dan serba-serbi persalinan. Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda ingin bertanya terkait ERAKS, mungkin apa itu ERAKS, serba-serbi persalinan, bagaimana sih persiapan persalinan yang tepat dan bagaimana membuat persalinan yang aman dan nyaman. Nah, hari ini kita tidak hanya kedatangan satu, tapi dua bintang tamu. Jadi ada Dr. Bram Mundito, spesialis obstetri dan ginekologi, atau biasa kita sering sekali sapa sebagai Dr. Bram. Halo, selamat siang Dr. Bram. Selamat siang. Halo. Dan yang bintang tamu yang kedua, kami juga memiliki Bidan Devi yang nantinya akan menjelaskan terkait persalinan aman di Rumah Sakit Pondok Indah Group. Halo, selamat siang Bidan Devi. Halo, selamat siang. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu adalah sesi dengan Dr. Bram Mundito, ada baiknya kita berkenalan dulu lebih lanjut dengan Dr. Bram Mundito, spesialis obstetri dan ginekologi, atau biasa kita akrab sapa sebagai Dr. Bram. Jadi Dr. Bram Mundito adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga lulus dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1997. Beliau aktif tergabung dalam berbagai organisasi seperti diantaranya Polri Jaya, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, International Society of Gynecological Endocrinology, dan juga Indonesian Gynecological Endoscopy Society. Dan tentunya Dr. Bram juga aktif menjadi narasumber di berbagai webinar, dan tentunya tidak asing lagi di akrab di ibu-ibu sekalian. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mendengarkan materi dari Dr. Bram. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Dr. Bram. Terima kasih, Dr. Gio. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Senang sekali saya bisa hari di sini. Ya, sebetulnya bukan mau sharing aja. Mungkin apa yang selama ini kita lakukan dan akan kita lakukan di kemudian hari. Jadi, yang mau saya sampaikan hari ini, memang topiknya ERAKS ya. Nanti kita akan bicara itu, tapi saya akan mulai dari serba-serbi persalinan dulu. Oke, kalau kita lihat gambar ini, kita bisa lihat yang mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa tua sampai nenek-nenek ya. Di sini saya cuma mau menunjukkan kita sebagai dokter kebidanan akan sangat beda memperlakukan remaja ini. Misal remaja ini ada mio atau ada kista atau dia hamil. Kita akan berbeda penanganan kita pada ibu yang sudah memang siap untuk hamil. Yang ini misalnya ada miom, kita bisa hanya operasi miomnya aja. Tapi kalau pada nenek-nenek ada miom, kita bisa angkat rahimnya. Bagaimana seorang yang sudah berumur dia hamil, kita bandingkan dengan yang ya baru 20-an dia hamil, perlakuannya akan beda. Jadi dengan ini menunjukkan bahwa variasi dalam dunia kedokteran, khususnya kebidanan dan kandungan, sangat banyak. Saya cuma mau kasih lihat gambar ini gambar keluarga saya ya. Saya saksi. Dulu nih istri saya kenal di seumur anak saya ini. Ya, saya kenal sampai dia seusia ini, sampai dia hamil punya anak. Anak saya ini saya tahu sejak lahir. Ya, sampai dia punya cucu saya. Nanti insya Allah cucu ini saya bisa amati terus. Jadi inilah siklus kehidupan wanita. Kita sekarang bicara tentang kehamilan dan persalinan. Jadi saya selalu bilang ke pasien-pasien saya kalau kehamilan itu bukan
bukan penyakit ya. Memang kita berencana, orang menikah, rencana punya anak, ada yang rencana menunda anak. Ya, jadi bukan penyakit, proses direncanakan, bisa memilih tempat persalinannya di mana, bisa memilih penolong persalinannya siapa. Jadi bisa memilih, jadi happy, senang, cari rumah sakitnya, cari penolong persalinannya, bisa melahirkan di bidan, di puskesmas, dimanapun, karena memang itu direncanakan. Dan setiap saya menolong proses persalinan dari kehamilannya, saya selalu bilang, yang penting sabar. Jadi bukan pasiennya saja yang sabar ya, tapi suami harus sabar. Keluarganya di luar tuh juga nunggu harus sabar. Yang penting juga ini bidan dan kita sebagai dokter harus sabar. Insya Allah persalinannya bisa lancar. Jadi persalinan itu sebagian besar secara teori memang persalinan normal itu bisa 85-10%, sesar hanya 10-15%. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini angka sesar lebih tinggi dari ini. Karena apa? Karena misal anak pertama sesar, kedua sudah kemungkinan sesar lebih tinggi. Ya, sebetulnya secara teori hanya 10-15%. Ada pasien bilang begini, dok, saya mau normal, tapi kalau nggak bisa, saya nggak mau vakum, saya mau sesar aja. Ya kalau gitu jangan coba normal, karena ada 10-15% ini akan kemungkinan perlu alat bantu, di vakum atau di forceps. Jadi mereka nggak mau tuh, saya nggak mau dok, pokoknya di vakum, ya udah kita sesar langsung. Karena kalau dalam persalinan normal ada kemungkinan bisa memakai alat bantu. Ya, persalinan normal ini apa sih keuntungannya? Ya, pemulihan dan rawat inap lebih cepat. Risiko munculnya masalah kesehatan pada bayi lebih sedikit. Ini maksudnya begini. Kalau kita bandingkan, misalnya ada ibu hamil usia kehamilan 35 minggu. Ada dua, yang satu lahir normal, yang satu disesar. Yang disesar biasanya bayinya lebih tidak bagus daripada yang lahir normal. Karena lahir normal itu bayi melalui proses stres itu merangsang paru-parunya lebih cepat mata. Jadi proses normal memang dalam hal ini risiko munculnya masalah kesehatan, maksudnya paru-parunya kurang matang atau yang lain, itu risikonya lebih sedikit. Ya, sehingga benar kalau ada yang bilang bahwa lahir normal bayinya bisa lebih bagus. Tapi ingat, itu untuk usia kehamilan yang pas-pasan ya, yang borderline. Misalnya di bawah 37, 36, 35. Tapi kalau sudah di atas 38, 39 biasanya sama saja bayinya. Lahir normal bisa mempercepat proses bondingnya, jadi ibu bisa langsung ketemu bayi, bisa langsung dekat, menghangatkan bayinya. Dengan proses yang cepat itu, akhirnya air susunya lebih cepat keluar. Dan untuk persalinan berikutnya, proses bisa berjalan lebih cepat. Ya, kita bisa lihat ibu-ibu melahirkan anak kedua, ketiga, prosesnya bisa sangat cepat, bukan cepat saja, bisa sangat cepat. Ya, inisiasi menyusui dini juga bisa lebih cepat ya, karena ibunya aktif. Apa sih risiko persalinan normal? Jadi risikonya ya ada komplikasi tak terduga ya, misalnya perdarahan. Perdarahan apa sih? Perdarahan yang paling sering itu karena setelah bayinya lahir, rahimnya tidak mau berkontraksi dengan baik. Tapi ada juga perdarahan karena vagina robek ya, apalagi kalau kita memakai alat bantu seperti vakum, forceps, ada risiko ada robekan di jalan lahir. Dan dua ini penyebab terutama perdarahan pada ibu-ibu persalinan normal. Ya. Jadi resiko ini persalinan dengan alat berbantu jika bayi terlalu besar ya, vakum atau forceps, ibunya sudah ngeden 30 menit lebih, 40 menit, 1 jam, nggak lahir, akhirnya kita mesti bantu. Dan mungkin yang pengalaman melahirkan, ibu bisa merasakan saat melahirkan tuh capek sekali ya, lelah sekali. Sehingga kadang-kadang kita perlu alat bantu juga. Jadi ya resiko persalinan normal ini yang paling kita takut ya perdarahan, ya kebanyakan dari kontraksi dan robekan jalan lahir. Sekarang kita lihat persalinan seksosesaria. Itu saya masih muda dulu ya. Itu saya tuh. Oke. Apa sih seksosesaria? Ya, melahirkan bayi dengan cara sayatan dari dinding perut. Ya, kenapa dilakukan seksosesaria? Karena tidak bisa lahir dari normal dari vaginam ya. Saya tidak bisa melahirkan secara normal. Kenapa? Indikasinya bisa indikasi ibu atau indikasi bayi. Indikasi ibu misalnya apa?
ibunya ada hipertensi, ya, atau ibunya ada penyakit tertentu sehingga tidak bisa dilanjutkan. Atau kalau indikasi bayi yang lebih sering, misalnya bayi kelainan letak, ya, sungsang, lintang, bayinya besar, atau detak jantungnya nggak bagus, ya, yang tidak memungkinkan lahir normal per vaginam, akhirnya kita harus lakukan sesar. Ya, banyak juga sesar yang terjadi ibunya ini sudah dalam proses persalinan, ya, lalu dalam perjalanan persalinannya tidak lancar, misalnya pembukaannya tidak bertambah sekian jam, kepala bayinya tidak turun, ya, atau tiba-tiba tadi saya bilang detak jantung bayinya nggak bagus, atau bayinya hijau. Jadi kita harus segera melahirkan. Kalau kita tunggu lahir dari bawah per vaginam, bayinya tidak akan bagus. Jadi kita harus cepat melakukan sesar. Oke, apa sih keuntungan dan kerugian persalinan sesar? Ya, keuntungan sesar tentunya ya proses sesar selesai, bayi lahir, ibunya tidak merasakan sakit seperti pada waktu melahirkan normal sekian jam melalui proses kontraksi, ya. Terus ibunya bisa memilih tanggal, tapi untuk sesar yang elektif. Elektif itu artinya memang kita rencanakan. Saat bisa hamil, dokter sudah menilai nih, wah ini bayinya besar Bu, wah ini bayinya sungsang, wah ini plasentanya di bawah. Jadi kita sudah merencanakan sesar dengan tanggal yang sudah kita bisa rencanakan. Ya, keuntungan lain, jangan lahir utuh. Sebetulnya nggak gini-gini amat ya, lahir normal juga dijahit dia akan kembali normal. Tapi tentunya melahirkan normal ada perubahan pada otot dasar panggul wanita. Sudah pasti, karena ada proses melahirkan dari bawah. Jadi dulu ada anekdot ya di antara dokter-dokter obgyn perempuan di Inggris ya. Mereka semua dokter-dokter obgyn itu bilang, saya tidak mau melahirkan normal. Saya pokoknya mau sesar. Karena memang melahirkan normal ada risiko peranatan turun. Ada risiko waktu usia tua beser ya, pipisnya tidak bisa ditahan. Tapi ingat, tidak melahirkan normal pasti begitu. Semua kelainan yang terjadi itu sangat tergantung dari anatomi pasien. Tapi memang pasti risikonya lebih tinggi dibandingkan kalau sesar. Ya, yang ini ya kalau wanita dengan anak pertama sesar ya kemungkinan sesar lagi. Walaupun ingat ibu-ibu pertama sesar, kedua belum tentu harus sesar jika jaraknya 2 tahun atau lebih. Tapi kalau panggul ibunya memang sempit dan memang ada penyakit yang lain, hipertensi ya atau dalam proses persalinan lama ya, bayinya sungsang, plasenta di bawah, pecah ketuban, harus sesar. Jadi memang kita bersyukur di kota-kota besar kita bisa memanfaatkan rumah sakit. Bayangkan kalau saudara-saudara kita, ibu-ibu di daerah-daerah terpencil, ya mereka mau nggak mau lahir dengan kondisi padahal yang seharusnya disesar. Bisa dibayangkan apa yang terjadi pada ibu dan bayinya. Oke, kerugian sesar, pemulihan dan rawat inapnya lebih lama. Ya, komplikasi operasi bisa infeksi, ya, penyumbatannya ada pembuluh darah, maksudnya ada pembekuan darah. Lalu kalau operasinya tidak rapi, untuk operasi berikutnya bisa terjadi perlekatan. Jadi kalau kita operasi harus rapi, dinding rongga perut harus dicuci dengan baik. Bisa terjadi komplikasi ini, perlekatan, infeksi. Tapi sepengetahuan saya sampai sekarang, apalagi di kota-kota besar, infeksi yang terjadi pasca operasi sesar bisa dibilang sangat-sangat jarang. Ya, ini kalau biasanya infeksi kalau ibunya gizinya kurang, ya, proteinnya kurang. Makanya modal kita hamil tuh kondisi umum kita harus baik. Tentunya habis sesar ada bekas luka nyeri, pasien selalu bilang, "Dok, masih ada nyeri sampai kapan?" Ya, ini karena sesar. Tapi itu tidak berbahaya. Risiko yang kita takut sekarang ini. Jadi kalau pasien hamil pertama, melahirkan pertama di sesar, kalau dia hamil lagi dan ada plasenta previa ini adalah plasenta yang letaknya di bawah, jadi menutupi jalan lahir. Jadi anak pertama atau sebelum operasi sesar, terus plasentanya di bawah, ada risiko nanti plasentanya tidak bisa lepas, dia menempel
erat di dinding rahim, bisa menembus rahim. Itu yang namanya plasenta akreta. Ya, jadi kalau itu terjadi, ini sangat-sangat membutuhkan penanganan yang serius. Bisa perdarahan banyak, bisa rahim harus diangkat, dan harus di rumah sakit besar. Tidak bisa di rumah sakit dengan tenaga yang tidak lengkap. Ya, jadi ini resiko, lihat Bu, ada resiko untuk persalinan sesar. Belum kita ngomong lagi komplikasi anestesi. Setiap sesar pasti kan dilakukan anestesi, ya, biusnya suntik di belakang di tulang punggung, dia regional anestesia. Jadi hanya perut ke bawah tidak terasa, tapi tetap ada komplikasi. Bukan bius umum nih Bu ya, tapi ini bius regional, resikonya bisa tekanan darah turun, ya, bisa risiko penusukan itu sakit, komplikasi, sakit kepala, ya, dan terakhir kerugian sesar kemungkinan nanti akan sesar lagi di persalinan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke era sini ya, ini recovery after cesarean section. Jadi ini sebetulnya dia sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu ya. Memang di Indonesia kita baru mulai November 2019 dipelopori oleh Rumah Sakit Hermina, setahu saya Rumah Sakit Hermina di Jatinegara. Dan di sana dipelopori oleh dokter anestesi, dokter Susilo. Dia belajar dari luar. Di luar sudah dilakukan ini. Awalnya bukan pada pasien sesar metode ini, pada pasien yang operasi usus ya. Karena mereka menemukan ternyata setelah operasi lebih cepat makan, lebih cepat minum, lebih bagus. Ya, jadi di sini metode yang memungkinkan proses kelahiran dengan operasi sesar lebih nyaman, dengan minim rasa nyeri dan pemulihan lebih cepat dari operasi sesar biasa. Ini yang namanya eraksi. Ya, tentunya dengan pemulihan cepat, ibunya bisa langsung memeluk bayinya ya, bisa berdekatan dengan bayinya. Menyusui bayinya juga bisa lebih nyaman ya, karena rasa sakitnya kurang dan ibunya sudah lebih aktif. Ya, bisa segera mengerjakan aktivitas kesehariannya dan bisa segera pulang. Jadi sebetulnya apa yang membedakan ini dengan sesar yang biasa? Kalau kita lihat cara yang dilakukan dari segi dokter kebidanan tidak banyak berbeda, sama persis seperti yang kita lakukan. Tapi memang ini dimulai dari saat anestesi. Jadi dosis obat anestesi yang diberikan memang minimal sehingga ibunya setelah sesar bisa langsung cepat mobilisasi. Biasanya setelah sesar itu kakinya kan nggak terasa ya, mungkin ibu-ibu yang pernah operasi lama gitu ya. Tapi dengan dosis minimal, begitu selesai operasi, ibu bisa segera merasakan kakinya dan bisa segera menggerakkan kakinya, bisa segera aktif, bisa segera bangun, aktif, kateter bisa dilepas, infus bisa segera dilepas, dan bisa segera makan dan minum. Bisa segera pulang, ini tentu sangat menguntungkan di tempat-tempat dengan kapasitas terbatas, misal rumah sakit dengan jumlah pasien yang banyak, ya. Jadi kalau pasien segera pulang, pergantian pasien bisa cepat. Ya, tapi teknik ini jadi akan berhasil dilakukan ya jika ada kerjasama yang kuat antara pasien dengan dokter kebidanan, dokter anestesi, dokter anak, dokter gizi, dan dari keperawatan. Mulai preoperasi itu mulai dari selama periksa hamil, dokter dan rumah sakit sudah akan menginformasikan apa sih ini. Ya. Intraoperasi, ibunya harus tenang, dokter anestesinya juga harus pas dosisnya, dokter kebidanannya bekerjanya tidak boleh kasar, dokter anaknya juga standby. Saat operasi juga kita usahakan bayi ini pemotongan tali pusarnya lebih lama. Ya, untuk bayi-bayi yang agak kecil ini sangat menolong kalau kita bisa menunda pemotongan tali pusar. Karena itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan volume darah di bayi. Ya. Pasca operasi kita perlu kerjasama yang baik dengan pasien. Pasien harus semangat. Ya, kita akan memberi support ya. Begitu selesai operasi langsung kita beri minum, langsung kita kasih permen.
ibunya bisa semangat, bisa berdiri, kateter bisa segera dilepas, segera jalan. Ya, nah ini kita lihat di sini. Kalau sesar biasa, biasanya lama tuh, puasa 6 jam, setelah itu tidak makan, tidak minum. Setelah operasinya lama. Ibu-ibu yang sudah pernah di sesar pasti sudah pernah merasakan ya, hari ini operasi, besok baru boleh 12 jam lebih baru boleh bangun. Kalau enggak takut sakit kepala. Ya, besokannya infus baru dilepas. Ya, kateter juga besokannya baru dilepas. Misal operasi siang, 12 jamnya malam pasti sekalian deh besok aja dilepas. Kateter yang lama, infus yang lama juga meningkatkan risiko infeksi. Makan dan minum, operasi sesar yang zaman dulu tuh bertahap benar-benar. Takut makan minum cepat-cepat. Ya. Tapi kalau ERAX, kita lihat, memang kita anjurkan makan besar 8 jam sebelum operasi. 6 jam masih boleh makan snack. Bahkan 2 jam sebelum operasi, diberikan minum manis cair. Teh manis atau jus apel, tapi yang cair ya. Ya, sebetulnya ada minuman maltodextrin, minuman khusus untuk orang operasi, itu gulanya tinggi. Jadi kalau ibu diberi minum ini 2 jam atau tidak puasa lama, 2 jam sebelum operasi, diberikan minum, akan merasa nyaman sekali. Saat operasi juga ibunya semangat, efek samping dari anestesi itu kadang-kadang tekanan darah ibu turun. Tapi karena dengan sistem ini obat anestesi dosisnya minimal, ibunya juga minum, jadi efek tekanan darah yang turun itu bisa minimal sekali. Apa akibat dari tekanan darah yang turun pada saat habis dibius sebelum sesar? Itu yang mungkin ibu bisa rasakan dulu, mual, hebat, tidak enak, kedinginan, menggigil. Dan itu akan membuat tidak nyaman selama operasi. Ya, kelebihan ERAX setelah lahir, bayangkan begitu keluar dari kamar operasi, ya, di recovery room, di ruang pulih, ibunya sudah ditanya, bisa gerakin kaki, kaki diajarkan menggerakkan kaki. Sudah bisa menggerakkan kaki, langsung duduk, ya, di samping di tempat tidur itu, kakinya gerak-gerakan, udah kuat, bisa berdiri. Bahkan ibu kembali ke kamar perawatan, tidak perlu pakai tempat tidur lagi. Tapi tentunya kalau ibunya sudah merasa oke ya, bisa tuh pakai kursi roda saja. Segera di kamar, begitu sampai kamar sebelum 6 jam, kateter bisa dilepas. Sudah jalan. Jadi pasien-pasien kami yang sekarang dilakukan ERAX, operasi siang, malam dia sudah duduk makan. Bahkan yang bagus, dia bisa membantu suaminya makan, menyiapkan suaminya makan. Ya, ini yang tadi saya bilang, setelah operasi segera makan minum, ya, segera makan biasa. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Bram atas pemaparan materinya. Sebelum kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Bidan Devi terkait persalinan aman di Rumah Sakit Pondok Indah. Sebagai informasi, Dr. Bram berpraktik di Poli Kebidanan dan Kandungan lantai 3 North Wing Rumah Sakit Pondok Indah setiap hari Senin. Senin beliau berpraktek dari jam 9 sampai jam 12, lalu lanjut 13 sampai 15. Hari Selasa setiap jam 9 sampai jam 12, lalu lanjut di jam 13 sampai 15, dan kemudian lanjut kembali di sesi berikutnya pukul 16 sampai 18. Setiap hari Rabu jam 9 sampai 12 dan jam 13 sampai 16. Setiap hari Kamis jam 9 sampai 12 dan jam 13 sampai 16. Jumat di 9 sampai 12 dan 13 sampai 16, dan pada hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Jadi untuk ibu semua, ibu atau bapak yang ingin membawa ibunya juga mungkin bisa langsung datang berkonsultasi, dan Anda tidak perlu cemas untuk datang ke Rumah Sakit Pondok Indah secara langsung, karena kami sudah melakukan berbagai protokol kesehatan yang tentunya membuat Anda tetap sehat tanpa cemas. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah tadi yang sudah sempat saya
keterangan sebelumnya, persalinan aman di Rumah Sakit Pondok Indah Group oleh Maternity Counselor Bidan Devi. Silakan Bidan Devi untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Bidan Devi dari salah satu maternity counselor di Rumah Sakit Pondok Indah. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan persalinan aman di Rumah Sakit Pondok Indah. Baik, di sini saya akan menjelaskan persalinan aman di Rumah Sakit Pondok Indah Group. Seperti moto kami yaitu Your Health is Our Priority. Rumah Sakit Pondok Indah Group memprioritaskan keamanan pasien dan pelayanan kualitas yang terbaik. Selama pandemi COVID-19 ini, komitmen kami untuk memberikan perawatan yang bukan hanya nyaman dan berkualitas, tapi juga aman bagi pasien, keluarga, maupun petugas. Risiko dapat terjadi selama kehamilan dan proses persalinan. Fasilitas yang lengkap penting untuk antisipasi. Kita memiliki dokter anestesi yang standby 24 jam di rumah sakit. Kita juga memiliki NICU atau Neonatal Intensive Care Unit dengan fasilitas lengkap dan dokter perinatologi yang siap melayani 24 jam. Pada saat proses melahirkan, kita tidak mengharapkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ibu-ibu. Apabila terjadi kegawat daruratan, Rumah Sakit Pondok Indah sudah siap dengan fasilitas yang mumpuni dan dokter perinatologi yang kompeten serta siap melayani 24 jam. Kita juga memiliki kamar operasi yang siap 24 jam dan di masa pandemi ini sangat penting bahwa rumah sakit memiliki fasilitas ruang tekanan negatif dan PCR in-house untuk mengantisipasi pasien hamil yang terinfeksi. Kita juga mempunyai dokter ahli kandungan dengan berbagai subspesialis, diantaranya feto-maternal, onkologi, fertilitas endokrinologi dan reproduksi, serta uroginekologi. Kita juga, maternity counselor kita juga standby 24 jam, sehingga kapanpun dibutuhkan, kita mudah diakses melalui nomor WhatsApp di 0813-888-7273. Lalu kita juga memiliki dokter konselor laktasi yang tersertifikasi dan bidan-bidan yang tersertifikasi konselor laktasi nasional. Baik, untuk prosedur pencegahan selama pandemi ini, kita sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai standar. Kita juga selalu melakukan screening dan pemeriksaan. Baik pasien datang ke Rumah Sakit Pondok Indah, kita selalu melakukan screening, serta kalau misalkan pasien rawat inap, sudah diputuskan rawat inap, kita mengharuskan menjalani tes PCR COVID. Untuk fasilitas maternity dan persalinan kita terpisah. Untuk maternitas kita memiliki layanan tersendiri, baik poli kebidanan, kamar bersalin, kamar bayi, perawatan ibu, itu berada dalam satu lantai, yaitu lantai 3. Kita juga menerapkan one patient, one room di kamar bersalin selama proses persalinan fase aktif. Kita juga memiliki sirkulasi udara tersendiri di masing-masing lantai dan ruang sesuai prosedur pencegahan infeksi. Untuk fasilitas maternity dan persalinan lainnya, kita memiliki akses lift khusus. Kalau misalkan ibu datang ke Rumah Sakit Pondok Indah, itu di lantai 1 ada lift paling sebelah kiri. Lift itu hanya berhenti di lantai 1, lantai 3, dan lantai 6. Kita juga melakukan pengaturan jam appointment atau kedatangan pasien, jadi tidak terjadi penumpukan di atas lantai 3 poli kebidanan. Kita juga menjaga jarak kursi antara pasien di poli. Untuk edukasi kesehatan selama masa kehamilan dan persalinan, kita selalu menerapkan prinsip 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk edukasi antenatal dan pasca melahirkan, itu dilakukan secara private. Juga untuk senam hamil kita selalu dilakukan secara private, yaitu satu pasien dan satu instruktur. Ini juga dilakukan oleh instruktur yang kompeten, pastinya menjalankan protokol kesehatan. Untuk edukasi kesehatan pasca persalinan, kami memberikan komplementari breast massage. Jadi pada saat di ruangan di kamar perawatan, ibu-ibu akan diajarkan cara pijat payudara, lalu akan diberikan edukasi perawatan bayi baru lahir, meliputi cara memandikan bayi dan perawatan tali pusat. Nantinya pada saat di perawatan, ibu akan dikunjungi dokter laktasi, akan diberitahu bagaimana teknik menyusui dan edukasi laktasi. Serta kita juga ada additional benefit, yaitu screening neonatus lengkap, mendapatkan baby gift,
dan complementary photo newborn, itu dari Sweet Escape by Baby XU. Untuk nutrisi ibu selama di dalam perawatan, itu seluruh proses persiapan, pengolahan, dan penyajian makanan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan hygiene makanan yang disajikan dengan standar Kitchen International. Untuk pembatasan penunggu pasien persalinan, untuk menurunkan kemungkinan penyebaran COVID-19, rumah sakit memiliki kebijakan untuk membatasi penunggu pasien rawat inap. Namun, untuk pasien dengan hasil PCR COVID-19 positif, tidak dapat dikunjungi karena akan dirawat di ruang perawatan khusus di lantai terpisah dan tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Kita juga memiliki tim pencegahan dan pengendalian infeksi yang diakui secara nasional. Untuk cleaning dan desinfeksi, kita selalu rutin dilakukan baik di ruangan menggunakan cairan desinfektan sesuai dengan standar, terus lalu fogging lift dengan alat canggih, area publik juga selalu dibersihkan, lobi, toilet umum, itu dibersihkan secara rutin dengan perhatian khusus. Untuk ruang pemeriksaan pasien, baik kursi, bed pasien itu dibersihkan dan diganti tisu pelapisnya setiap antar pasien. Baik ibu-ibu, jangan lupa selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ini ada foto beberapa fasilitas kita di Rumah Sakit Pondok Indah, mencuci tangan, touchless lift, lalu ruang tunggu yang berjarak, serta lift kita yang maksimal 5 pasien di dalam. Berhubungan dengan materi Dr. Bram tadi, Rumah Sakit Pondok Indah sudah tersedia pilihan persalinan sesar dengan metode ERAX. Jika ibu atau bapak ingin tahu informasi lebih lanjut, boleh appointment dan menghubungi maternity counselor kami di nomor telepon yang tersedia. Atau di WhatsApp khusus maternity di 0813 8888 7273. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya yang cukup komprehensif dari Bidan Devi. Nah, tadi kita sudah dengarkan materi mengenai ERAX dan serba-serbi persalinan yang sudah disampaikan oleh Dr. Bram, dan tadi barusan juga sudah kita dengarkan materi persalinan aman di Rumah Sakit Pondok Indah Group oleh Bidan Devi. Nah, saatnya sekarang mungkin sesi yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Apakah pertanyaan Bapak Ibu bisa dijawab langsung oleh narasumber kami Dr. Bram atau Bidan Devi. Nah, jadi kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari Ibu Yuniar. Selamat siang dokter, saya Niar dari Jakarta Selatan, usia 33 tahun dan ibu dari 2 anak usia 9 dan 7 tahun. Kedua anak saya lahir secara sesar dan saat ini saya sedang hamil anak ketiga usia kandungan 22 minggu dan kemungkinan besar nantinya juga akan lahiran kembali secara sesar. Saya bebas komorbid dan yang ingin saya tanyakan ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah saya termasuk dalam kandidat ERAX dan jika ya, apa saja persiapan sebelum operasi sesar metode ERAX. Yang kedua, apakah semua rumah sakit di Indonesia sudah menerapkan metode program ERAX? Dan yang ketiga, apakah persalinan SC metode ERAX sama dengan tanpa metode ERAX? Dan apakah di cover BPJS? Oke, baik. Silakan Dr. Bram dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, yang harus dipersiapkan, Ibu sudah 2 kali sesar ya. Sebentar, saya tadi lupa dalam presentasi saya menyampaikan bahwa kita merencanakan ERAX, tapi misalnya dalam perjalanan operasi, atau ada penyulit, misalnya ibunya tetap mual, muntah, ibunya nggak nyaman, ibunya kesakitan atau apa, kita nggak akan bisa melakukan itu. Jadi kalau sampai terjadi, tidak selalu bisa mulus melakukan ini. Ya, kita kalau memang tidak bisa ya udah seperti operasi biasa. Jadi kalau misalnya ibu bilang ibu kandidat ERAX, iya saja, tapi idealnya sebetulnya Ibu tahu bagaimana operasi kedua, karena Ibu sudah 2 kali. Waktu operasi kedua, Ibu kalau bisa tanya dokternya, waktu operasi kedua gimana, ada perlekatan atau tidak. Kalau nggak ada perlekatan, saya rasa Ibu bisa ikut ERAX. Karena begitu ada perlekatan, operasi bisa lebih lama, Bu. Lebih lama dan kadang-kadang perdarahan lebih banyak. Ya. Jadi tadi saya bilang, kalau operasi lama, perdarahan lebih banyak, ada kesulitan, tentunya tidak bisa ERAX. Ya. Jadi nggak apa-apa, Ibu tetap, saya bilang Ibu tetap kandidat ERAX, tapi idealnya Ibu tanya operasi kedua. Apakah semua rumah sakit RSIA sudah menerapkan? Saat ini saya rasa
sudah mulai, walaupun mungkin belum semua siap, tapi saya rasa sekarang tiba-tiba angka ERAS ini sudah naik, karena memang ini sangat menolong sekali untuk pasien. Apakah di cover BPJS? Setahu saya iya, karena metodenya sama saja. Antara seperti saya bilang dari segi kita dokter kebidanan yang kita lakukan sama, cuman kita sangat dianjurkan tidak boleh kasar, kita kerja tidak boleh buru-buru, ya, karena begitu kita memperlakukan jaringan itu kasar akan lebih nyeri untuk pasiennya, ya. Tapi cara kerjanya sama persis, itu saja. Oke, baik. Semoga menjawab ya Ibu Yuniar tadi pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Mawar Lumban Raja. Dok, saya izin bertanya, apakah ada perbedaan persiapan pre-op SC dan ERAX? Tadi mungkin sudah dijawab ya dok ya. Keunggulan dari metode ERAX apa saja dan apakah biaya dari sesar dan metode itu sama? Mungkin maksudnya apakah sesar seperti biasa dan ERAX itu harganya kurang lebih sama atau tidak? Apakah ada perbedaan obat dan apakah semua dokter obgyn bisa melakukan metode tersebut? Silahkan dokter. Nah, jadi keunggulannya sudah jelas Bu ya. Yang seperti saya sebutkan, Ibu bisa cepat mobilisasi. Begitu Ibu cepat mobilisasi, itu penyembuhan akan lebih cepat ya. Jadi kalau Ibu yang aktif, penyembuhannya akan lebih cepat. Cepat mobilisasi, Ibu bisa cepat dekat anaknya, air susu cepat keluar. Ya, terbukti walaupun obatnya kurang lebih sama, bahkan obat anestesinya dosisnya rendah, tapi painkiller, obat penahan rasa sakit tetap kita berikan. Jadi ibunya nyaman sekali, justru karena dia aktif itu, sehingga rasa sakitnya tuh seperti kayak nggak dirasa gitu ya, karena ibunya sudah biasa aktif, dan itu bagus sekali. Biaya seksionnya saya rasa sama saja, mungkin bedanya ibu nambah teh manis sekali, saya nggak tahu ya. Obat yang diberikan sama Bu, semua. Antibiotik sama, obat anestesi justru lebih sedikit, akan lebih irit sebetulnya. Gitu. Semua dokter obgyn bisa Bu, bisa saya yakin. Tapi tentunya butuh rumah sakit dengan tim yang bagus. Ya, kalau timnya tidak bagus, ini tidak jalan. Demikian. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Gita Lastika. Selamat siang dok, saya pernah membaca brosur ERAX dari RSPI. Bagaimana nanti kalau setelah operasi pasien belum bisa mengikuti semua prosedur ERAX? Misalnya ada dalam brosur itu disebutkan 1 jam sejak selesai operasi, diharapkan sudah bisa mobilisasi, bergerak, dan duduk. Tapi ternyata pasien masih kesulitan. Apakah hal itu akan menjadi kendala dan apakah tetap akan dipandu secara perlahan? Silakan dokter. Ya, jadi semua sangat tergantung dari kerjasama kita. Ibu nggak usah terlalu takut, mau 1 jam, mau 2 jam. Yang penting prinsipnya cepat aktif, dan itu akan dibantu. Nggak, wah harus 1 jam, enggak Bu. Kalau Ibu bisa baru 3 jam juga nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa melakukan itu lebih cepat deh. Nggak perlu sampai besok kita lepas kateter, nggak perlu sampai besok kita lepas infus. Tapi kalau memang seperti saya bilang tadi dalam perjalanannya ibu nggak bisa, ibu nggak nyaman, ya udah kita nggak usah metode biasa aja, toh nggak ada bedanya. Pulangnya juga sama Bu, hari kedua, ketiga. Ya jadi ibu nggak usah terlalu takut, semangat Bu, fighting. Jadi disesuaikan dengan kemampuan pasiennya ya dok ya, dengan kenyamanan pasiennya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Valenska Natali. Dok, kalau sudah SC di kehamilan pertama nggak sampai 2 tahun, sekarang lagi hamil, apakah penyembuhan bekas SC yang kedua itu akan lebih lama? Enggak, sama saja Bu. Proses penyembuhan tetap ya, 3 hari, 5 hari sudah, kulit itu 5 hari sudah nutup. Memang rahim semua kembali ke normal 40 hari, sama saja. Oke, jadi jawabannya tidak ada perbedaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous ya, di sini tidak ada namanya. Apakah berapa kondisi minus mata yang bisa dikatakan tidak dapat melahirkan normal dan harus SC? Sebetulnya nggak ada tuh minus tinggi harus SC, tapi katanya dikatakan batas 6 ke atas minus sudah mulai tinggi. Tapi tetap semua tergantung retinanya. Jadi ketebalan retinanya, kekuatannya menempel. Walaupun minusnya cuma 2, tapi kalau retinanya tipis ya, biasanya dokter mata suka menganjurkan di laser dulu gitu ya, sehingga bisa lahir normal. Jadi ini sebetulnya nggak ada patokan. Memang nanti dokter matanya bisa menjelaskan. Rekasnya juga sebetulnya nggak ada patokan, tapi memang atas sih tinggi. 8, ibu saya minus 13, anaknya 4 lahir normal. Tapi memang sekarang bisa buat dia ada sebelah nggak lihat, jadi bisa saja. Oke. Miopia tinggi itu bukan syarat mutlak dari sesar ya dok ya?
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Nadia Maulida. Selamat siang dokter, apakah pasien dengan D-dimer tinggi, nilainya 700, bisa diterapkan ERAS? Bisa, nggak apa-apa Bu. 700 tidak tinggi. Ibu, D-dimernya 4.000 juga kalau kita sudah lakukan penanganan, tidak ada masalah. Bisa. Jadi D-dimer tinggi itu tidak terkait dengan ERAS ini ya, bukan halangan. Ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Almira Denanir. Dok, kalau SC anak ketiga, bagaimana ya untuk ERAS? Apakah sama cepat pemulihannya? Silakan dokter. Ya, selama operasinya lancar, semua prosedur ERAS-nya bisa ini, sama saja Bu, pemulihannya nggak ada beda. Memang dari pengalaman ibu sesar kedua, ketiga bilang, dok kalau lebih sakit, ya bayangkan itu kita operasi 7 lapis, ditutup 7 lapis. Operasi kedua, buka lagi 7 lapis, tutup lagi. Operasi ketiga, buka lagi, tutup lagi. Sehingga jaringan itu tidak bisa kembali sama seperti belum pernah operasi. Agak lebih nyeri. Tapi kalau operasinya bagus, kondisi ibu bagus, pemulihannya sama Bu dengan operasi pertama dan kedua. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Liliana Angelica. Dok, kalau dosis anestesi lebih minimal sehingga setelah operasi bisa cepat merasakan kaki, pertanyaannya, jika dosis anestesi minimal, apakah hanya bisa merasakan saja atau rasa nyeri lokal operasinya itu juga terasa dok? Mungkin tadi sudah sempat ditanyakan ya dok ya, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali. Jadi memang ibu sudah terasa, nyeri datangnya pasti sama saja. Tentunya dengan dosis anestesi minimal, nyeri akan segera datang. Tapi kan jangan salah Ibu, sebelum kita selesai operasi, Ibu sudah dikasih painkiller, obat pereda rasa nyeri. Dan setelah selesai operasi juga akan dilakukan pemberian obat pereda rasa nyeri yang rutin. Jadi nggak usah takut. Justru kita harus lihat efeknya yang baik. Ya, nyeri pasti dokter akan memberi obat yang baik. Tidak usah khawatir ya, mungkin di sini ada beberapa ibu-ibu yang cukup khawatir nih dok terkait anestesinya, takutnya nyeri, takutnya tidak nyaman. Tidak usah khawatir Bu, karena pastinya ERAS ini juga memperhatikan kenyamanan kondisi ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Lia Frisila. Izin bertanya dok, untuk persalinan di RSPI Pondok Indah, apakah diberikan fasilitas konselor laktasi dan apakah RSPI Pondok Indah menjunjung tinggi inisiasi menyusui dini? Mungkin ini pertanyaannya cocok dijawab oleh Ibu Bidan Devi ya, silahkan Bidan Devi. Baik, untuk fasilitas konselor laktasi di RSPI itu sudah sangat menjunjung tinggi inisiasi menyusui dini, baik normal maupun sesar. Kalau misalkan normal itu kan nanti pada saat bayi lahir, nanti bayi akan ditaruh di dada ibu kurang lebih 1-2 jam. Tapi kalau misalkan nanti di kamar operasi mungkin menyesuaikan keadaan di kamar operasi ya, dan menyesuaikan kondisi ibu dan bayi harus dalam kondisi sehat dan bugar. Jadi kalau misalkan ada perubahan suhu pada bayi, nanti bayi akan kita ambil. Gitu, seperti itu. Tetap akan dilakukan inisiasi menyusui dini, baik normal maupun sesar. Untuk jawab ya Bu Lia, jadi kami tetap melakukan inisiasi menyusui dini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, dari Ibu Suci di Tangerang. Selamat siang dok, 2 minggu yang lalu saya baru saja melahirkan secara ERAS, dan benar sekali dok, dengan ERAS ini saya tidak merasakan perih sama sekali. Setelah bius habis seperti SC anak pertama, dan pemulihan juga begitu cepat. Namun masih merasa ngilu-ngilu ketika sampai di rumah. Apakah emang seperti ini ya dok efeknya, atau itu karena sudah 2 kali SC? Terima kasih dok. Ya, jadi memang menurut saya sih memang karena sudah 2 kali SC, kan seperti saya bilang, dia akan lebih nyeri. Tapi percayalah, nggak ada bahayanya sama sekali. Mungkin itu kadang-kadang simpel ya, benang di dalam itu bisa rasa lebih nggak nyaman. Tapi sekali lagi saya bilang, itu tidak bahaya sama sekali dan dia akan hilang dengan waktu nanti. Jadi tidak perlu khawatir ya. Oke, saya rasa itu sudah pertanyaan terakhir kita, Dok dan Bidan Devi. Terima kasih banyak atas jawaban dan presentasi yang sangat komprehensif dari Dr. Bram dan juga Bidan Devi. Dan senang sekali hari ini banyak sekali para peserta yang antusias dan bersemangat. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai bertemu kembali di webinar berikutnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.